Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Michelin dari kelas 11C dengan nomor absen 24. Kehadiran saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Rina, yaitu menjelaskan mengenai laporan khusus dalam bab 8. Oke, next. Nah, yang pertama ini kita akan membahas dengan topik lampiran khusus 8A-1 atau 8A-2 atau A8-3 atau 8A-4 atau 8A-5 atau 8A-6, 8A-7 atau 8A-8. Next. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kode-kode formulir terlebih dahulu. Sekarang saya ingin bertanya, apa itu kode formulir? Kode formulir itu apa sih? Apa saja yang terdapat dalam kode formulir? Nah, kode-kode formulir itu merupakan kode yang mengandung huruf A dan huruf B, serta memiliki jenis usaha wajib pajak yang berbeda-beda, tergantung dengan kode formulir tersebut. Nah, kode formulir itu merupakan kode-kode yang mengandung huruf A dan huruf B, serta memiliki jenis usaha wajib pajak yang berbeda-beda, tergantung dengan kode formulir tersebut. Nah, sekarang coba kalian lihat. Di situ ada terdapat gambar yang berisi tabel dari kode formulir dan jenis usaha wajib pajak. Nah, sekarang saya akan menjabarkan satu persatu. Disimak ya. Nah, untuk yang pertama, kode formulirnya itu ada 8A-1 dan 8B-1. Dan jenis usaha wajib pajaknya yaitu perusahaan industri manufaktur. Nah, pasti kalian berpikir-pikir kan, apa sih perusahaan industri manufaktur itu? Nah, di sini aku jelasin. Perusahaan industri manufaktur adalah industri yang mempunyai kegiatan utama mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang sesuai dengan standar spesifikasinya. Untuk kode formulir yang kedua yaitu ada 8A-2 dan 8B-2 yang jenis usaha wajib pajaknya yaitu perusahaan dagang. Di sini untuk nomor 2 dan selanjutnya aku langsung jelasin aja ya pengertian yang aku sebut dari jenis usaha wajib pajaknya. Nah, perusahaan dagang kan. Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan bisnis utamanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah wujud dari barang tersebut. Untuk kode formulir yang ketiga yaitu ada 8A-3 dan 8B-3 yang jenis usaha wajib pajaknya yaitu bank konvensional. Nah, bank konvensional itu sendiri adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya memberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Untuk yang keempat yaitu 8A-4 dan 8B-4 bank syariah. Jenis usaha wajib pajaknya. Nah, singkat nih pengertiannya. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi ya ikutin aja. Untuk kode yang kelima yaitu ada 8A-5 dan 8B-5 yaitu jenis usaha wajib pajaknya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga penyedia berbagai polis atau perjanjian asuransi guna melindungi pemakaian jasa ataupun nasabah dari berbagai macam resiko kerugian yang tidak pasti dengan cara memberi premi. Dan yang keenam kodenya yaitu 8A-6 dan 8B-6. Jenis usaha wajib pajaknya yaitu non kualifikasi, yaitu selain 7 jenis usaha yang ada. Pengertiannya itu ya tadi selain 7 jenis usaha yang ada. Nah, lanjut untuk yang nomor 7 yaitu 8A-7 dan 8B-7 yaitu dana pensiun. Dan dana pensiun sendiri adalah hak bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah bekerja sekian tahun serta telah memiliki masa pensiun ataupun ada sebab lain sesuai dengan perjanjian. Untuk kode formulir yang terakhir yang ke-8 yaitu 8A-8 dan 8B-8 yaitu perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha selain bank khusus untuk melakukan kegiatan usaha, misalnya sewa guna usaha. Nah, itulah kode-kode formulir dan jenis usaha wajib pajaknya yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian mengerti. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa melihat kembali dan menyimak
dan membaca di halaman 147 di buku cetak. Oke, next kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Wait, ada tambahan. Kode dari formulir tersebut ada yang mengandung huruf A dan B kan? Nah, kode formulir mengandung huruf A dan B untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata rupiah. Ada tambahan nih, sedangkan untuk kode yang mengandung huruf B merupakan kode untuk formulir wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar, US dollar. Nah, next sekarang kita ganti topik, yaitu kita akan membahas tentang elementer pada formulir khusus. Elementer pada formulir khusus dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada elemen laba atau rugi, yang kedua elemen neraca, dan yang ketiga yang terakhir ada elemen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, yang pertama sekarang kita akan membahas tentang elemen laporan laba rugi. Saya akan menjabarkannya. Elemen pada laporan laba atau rugi ini terdiri atas hal-hal ada 4. Saya sebutin, yaitu yang pertama, saldo akun laporan laba atau rugi yang memuat pada laporan keuangan harus dipindahkan ke akun laporan laba atau rugi dalam transkrip kutipan dengan tepat. Yang kedua, wajib pajak mengisi akun laporan laba atau rugi dalam transkrip kutipan seperlunya sesuai dengan akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, apabila akun laporan laba atau rugi yang tertera dalam transkrip kutipan tidak ada dalam laporan keuangan, maka kolom nilai akan laporan laba atau rugi dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret atau strip. Yang keempat, yang terakhir, apabila akun laporan laba rugi yang terdapat dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba rugi yang terdapat dalam transkrip kutipan, maka akan dipindahkan nilai akun laporan laba ruginya dalam laporan keuangan ke dalam akun sejenis ataupun ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipannya tersebut. Yang kedua ada elemen neraca. Nah, seperti neraca pada umumnya, elemen neraca ini terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi aktiva secara sisi kewajiban dan ekuitas. Dan sekarang saya akan membahasnya lebih dalam. Saldo akun neraca yang terdapat dalam laporan keuangan harus dipindahkan ke akun neraca dalam transkrip kutipan dengan tepat. Lalu, wajib pajak mengisi akun neraca transkrip kutipan sesuai dengan akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Dan apabila dalam daftar akun neraca transkrip kutipan tidak ada di dalam laporan keuangan, maka kolom pada akun neraca yang terdapat dalam transkrip kutipan tersebut cukup diberi tanda coret atau strip seperti tadi. Lalu yang terakhir, apabila akun neraca di dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kutipan, maka akan dipindahkan nilai akun neraca yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut ke akun sejenis ataupun ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan. Selanjutnya yang terakhir ada elemen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Elemen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan yang istimewa? Hubungan istimewa itu apa? Yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa apabila satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak yang lainnya atau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pihak yang lain dalam mengambil keputusan keuangan serta operasional. Yang kedua ada transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tadi cuma punya hubungan istimewa, nah sekarang ada transaksi antar pihak yang istimewa. Penjelasannya yaitu suatu pengalihan kewajiban atau sumber daya antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan harga untuk diperhitungkan. Contoh situasi transaksi antar pihak yang istimewa ini mungkin memerlukan pengungkapan antara lain ada 6, yaitu pendanaan. Pendanaan ini termasuk dalam pemberian pinjaman dan penyetoran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura. Yang kedua,
ada pemberian atau penerimaan jasa. Yang ketiga, pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain. Yang keempat, garansi dan peminjaman atau kolateral. Yang kelima, ada pembelian atau penjualan barang. Yang keenam, ada kontak manajemen. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh lampiran khusus. Nah, contoh-contoh lampiran khusus ada dari 8A strip 1 sampai dengan 8A strip 8. Itu banyak banget contohnya, di Google banyak, di buku juga, bahkan ada di buku cetak, yaitu ada di halaman 150. Nah, tetapi sebelumnya saya meminta maaf banget terlebih dahulu, karena untuk contohnya tidak bisa saya jabarkan dan tidak bisa saya tayangkan, karena ada sedikit kendala saat ada dalam pengeditan. Udah saya coba tapi tetap aja hilang, udah dimasukin lagi tetap aja hilang. Jadi untuk maaf banget, tapi tenang aja, kalian bisa lihat dari buku cetak administrasi pajak. Kalian bisa buka dari halaman 150 sampai dengan 157, atau bahkan di Google juga banyak, tinggal search aja. Itu juga yang dicetak udah lengkap banget, semuanya ada lengkap contoh-contohnya dari lampiran-lampiran khususnya. Sekali lagi saya meminta maaf. Tapi dari buku cetak justru lebih gampang, lebih enak dilihatnya, karena sedetail itu contoh-contohnya dari buku cetak. Tapi kalau ingin contoh lebih banyak lagi, bisa kalian lihat dari Google. Nah, next lagi, untuk selanjutnya kita akan ke lampiran khusus nomor 1A. Oke, langsung saja. Apa itu lampiran khusus nomor 1A? Nah, lampiran khusus nomor 1A itu sendiri berisi tentang daftar penyusutan serta amortisasi fiskal. Lalu di sini ada gambar berupa kolom yang berisi tentang kode dalam lampiran khusus 1A. Nah, kode ini juga dibuat untuk mempermudah bagi para petugas untuk memahami metode penyusutan ataupun amortisasi yang digunakan wajib pajak. Nah, lalu ada tabel di gambar. Nah, saya akan jabarkan. Tabel itu berisi dari kode penyusutan atau amortisasi dalam pajak. Nah, untuk metode penyusutan atau amortisasi itu terdapat ada 7, yaitu yang pertama garis lurus dengan kode GL yang penggunaannya untuk komersial atau fiskal. Yang kedua, jumlah angka tahun atau kodenya JAT, yaitu penggunaannya komersial. Lalu yang ketiga ada saldo menurun, yaitu SM, penggunaannya komersial atau fiskal sama seperti garis lurus tadi. Yang keempat yaitu saldo menurun ganda, yaitu SMG, penggunaannya komersial. Yang kelima ada jumlah jam jasa, yaitu kodenya JJJ, triple J, yang penggunaannya komersial sama kayak SMG tadi. Lalu yang terakhir ada metode lainnya, kodenya ML, penggunaannya komersial. Nah, bisa kalian lihat untuk kodenya itu ternyata cuma ambil dari huruf depannya aja, kayak garis lurus, depannya kan G garis, yang huruf keduanya itu lurus L, kodenya GL. Kalau kayak tadi jumlah jam jasa, jumlah depannya J, jam depannya J, jasa depannya J, jadi kodenya triple J. Gampang untuk dimengerti dan dipahami, bukan? Nah, itulah hasil dari tugas yang telah saya kerjakan yang diberikan oleh Ibu Rina, yaitu merangkum bab 8, yaitu tentang laporan khusus. Walaupun tidak seluruh dari bab 8, tapi saya telah rangkum setengahnya, lampiran khusus nomor 1A. Mungkin di saat saya menyampaikan agak belibet sedikit, tetapi mohon dimaklumkan karena saya memang belibet ngomongnya. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada bantuan PowerPoint karena saya lebih pede memakai PowerPoint. Jika ada salah atau perkataan saya yang kurang mengenankan atau ada kritik dan saran, boleh beritahu saya, Bu, melalui chat ataupun kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.